Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, selamat malam bersama DMTP. Saya tim pengobatan tertuju pada di daerah Babatan, Kecamatan Nglingi, Blitar. Di rumah Bapak sinten iki? Joko, Pak Joko sinten? bilang Pak Joko. Nggih. Terus selama ini ibunya itu ada keluhan apa? Madaran Pak, Sudah berapa tahun? sekitar 4 bulan. Terus selain itu sebelumnya itu ada keluhan apa? Keluhan apa? Keluhan Cuma di organ dalam perut. iya, Permisa, coba kita tengok langsung pada yang bersangkutan. Oke Gus, malam ini tadi agendanya kata bapaknya ibunya sakit perut sudah menaun. Ini dilihat dari Pak Kasat Mata ini ada apa Gus? Iya, Pak Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini malam ini kita bisa datang ke tempat ini di mana? Babatan, Desa Membatan, Babatan, Kecamatan Limi, Blitar. Insyaallah. Alhamdulillah kita bisa sampai di tempat itu. Kita sampai di tempat ini juga karena semuanya izin Allah, tidak ada yang kebetulan. Yang pertama-tama kita harus memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah telah diberikan nikmat sehat. Karena nikmat sehat inilah kita bisa melakukan semua hal dan bisa merasakan nikmatnya semua hal itu karena nikmat sehat. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya selalu saya sampaikan dan jangan sampai lupa selalu bersolawat, karena dengan bersolawat insyaallah kita akan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Di tempat ini insyaallah Allahu a'lam bishawab, dari pertama saya baru menginjak tempat ini, sepertinya ada pusaka yang ada di sini yang mungkin dari orang tuanya atau rumahnya dulu, yang memang itu semua sudah ada di sini dari sudah sangat lama. Mungkin juga ada di dalam buku-bukunya. Tapi yang paling penting nanti kita bersolawat teruslah kepada Allah, terus bersolawat. Semoga kita diberikan isyarah apa yang ada di tempat ini dan diberikan kesembuhan untuk ibunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkah barokahnya saudara-saudaraku semua yang menonton channel YouTube ini. Selalu doakan kami semoga bisa bermanfaat untuk orang lain dan semoga orang-orang yang sedang sakit segera diberikan kesehatan, dan untuk semua saudaraku yang menonton juga diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarfi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ya Allah keridhaan dan maunahmu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kegoiban yang ada di tempat ini bi'inzillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati, ya ahlimul ghaibi wa syahadati, ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Hadir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa ditanya sampean baik-baik. Sampean bisa ditanya dengan baik. Bisa ditanya baik-baik sampean. Lepaskan biar. Bisa ditanya baik-baik sampean. Ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalian biasanya kenapa kok tempat tinggal di situ? Kenapa sampean di situ itu kenapa? Sampean kenapa di situ? Kenapa sampean ada tempat ini? Kenapa sampean ada tempat ini? Saya masih nongol di sini. Sampean memang ada di sini? Ya, Sudah berapa lama sampean di sini tuh? saya udah cukup lama di sini. Dari bangsa apa sampean ini? Dari bangsa apa sampean ini? Dari bangsa apa sampean? Saya dari bangsa yang ada dalam keris itu. Dalam keris? Berarti sampean dari bangsa Abdul Jumud sampean? Ya, Di dalam kerisnya memang ada di sini atau ada yang menempatkan di sini sampean? keris ini dulunya untuk dipakai pembakaran. Dari dulunya sudah dipakai. Ya, Terus kenapa bisa di sini itu? keris ini sudah lama tidak dipakai dan tidak diurus. Siapa dulu yang punya keris itu siapa? Dulu punya bapaknya di sini. Dulu punya bapaknya di sini, punya mbahnya di sini kerisnya. Ya, Terus kenapa kok sampean sekarang mengganggu ibunya itu? Kenapa? karena keris ini sudah lama tidak diurus. Jadi sampean Makanya dia pengen mengganggu diurus. dengan ibunya. Kerisnya itu sekarang di mana kerisnya itu? Kerisnya ada di dalam sini, Di dalam mana? di dalam lemari. Di dalam lemari sini. Ya, Di dalam lemari itu apa di dalam ibunya? Terus kenapa itu bisa? saya di dalam ibunya. Oh, yang di dalam ibunya itu kamu. Nah, yang kerisnya ada di dalam lemari ini. Kenapa kamu di dalam ibunya itu? Karena saya ingin menghisap darahnya. Sampai itu kalau Semenjak mau udah cari- lama saya tidak diurus, saya tidak dikasih makan. kalau tidak dikasih makan harusnya sampean pergi. Kenapa malah masuk dalam tubuh orang itu? Karena saya udah terlanjur di dalam sini. Sudah terlanjur dibawa ke sini. Bisa turun nggak kamu sekarang? Bisa turun nggak? Saya tidak akan turun. Kalau saya katakan turun, Saya tetap tidak mau. itu kerisnya itu dari mana dulunya itu? Keris ini dulu yang dibawa dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya, Terus kenapa bisa sampai sini? Yang bawa siapa? dulu ada mbahnya yang bawa dari sini. Mbahnya yang bawa dari Cirebon. Dan keris itu ada ya, sebagai hitam putih. Buat apa dulu kerisnya itu? Buat apa dibawa ke sini itu? Dulu ya untuk pemagaran. Buat pemagaran apa? Pemagaran rumah. Buat pemagaran rumah. Ya, Terus kenapa kalau sekarang malah mengganggu yang punya rumah? karena sudah lama dia tidak diurus. Karena tidak diurus terus ganggu yang punya rumah. Ya, karena semacam itu juga mempunyai perasaan. Terus Dia semakin tidak lama diurus dan dia akan berontak. Dan dia akan mengasapinya pada keluarganya. Dan saya juga tahu kenapa? Kamu tahu apa kamu? muridnya Kalijaga. Siapa? Mempunyai amalan. Beliau itu memang guru saya, emang kenapa? Ya, Sunan Kalijaga itu memang guru saya, kenapa emangnya? dan kamu punya amalan. Memang tiap hari saya melakukan amalan, amalan ibadah terutama. Kenapa? Amalan apa maksudnya itu? Kamu punya amalan selawat. Memang setiap orang kalau yang paling bagus mengamalkan sholawat gitu loh. Memang harusnya kita itu membaca sholawat. Kenapa? Itu saya suka kedatangan kamu di sini. Kamu tidak suka saya ke sini. Ya, Kalau kamu tidak suka, apalagi kita gitu loh. Kamu nggak suka dengan kedatangan kami, apalagi kami yang kedatangan yang ditempati oleh bangsa kamu. Kamu bukan saya. Kenapa? Mengganggu ketenangan saya di sini. Ganggu ketenangan kamu. Nah, Cirebonnya dulu kamu di mana Cirebonnya itu? Sama dengan kerajaan itu di mana? Dengan kerajaan Cirebon itu? saya di mana kerjanya? Di dalam. Kenapa kamu nggak balik ke Cirebon?
Karena saya tidak mau. Karena sudah ada di sini. Saya sudah diutuskan di sini. Kalau saya inginkan kamu pergi. Kamu harus pergi dari sini. Kalau enggak kamu wujud saja, kamu dohir saja, kamu ikut dengan saya. Saya urus, saya pindahkan ke tempat yang lebih baik. Bukan di tempat ini lagi. Saya tempatkan kamu ke tempat yang lebih baik lagi. Saya tidak akan mengikut siapa-siapa. Saya ingin di sini. Saya paksa kamu. Karena apa? Karena kamu sudah mengganggu kesehatan dan ketentraman orang yang pemilik rumah ini. Maka karena itu hak saya. Enggak ada hak kamu untuk menyakiti diri manusia itu. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya satu. Kepada Allah. Paham kamu? Kamu butuh makan dan minum. Kalau kamu butuh makan dan minum, kamu cari di alammu sendiri. Cari di tempat yang lain gitu loh. Saya akan mencarinya. Saya ingin tubuhnya. Kamu tidak boleh bertempat tinggal di tubuh orangnya itu. Tidak boleh kamu bertempat tinggal di situ itu. Paham kamu? Cirebonnya kamu kenapa di Cirebon? Di Cirebonnya dulu berapa tahun kamu dibawa ke sini itu? Sudah berapa tahun dari Cirebon dibawa ke sini? 20 tahun di sini. Sudah 20 tahun kamu di sini. Dulu dapatnya bagaimana itu? Bawa. Di Cirebon itu kamu kenal siapa saja di Cirebon itu? Di Cirebon kamu tentunya juga pernah di sana dan main ke sana. Saya mengenali para sesepuh di sana. Siapa? Saya mengenali sesepuh di sana. Siapa sesepuh di sana? Siliwangi. Siapa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Sunan Kalijaga. Terus kenapa kalau saya panggil beliau untuk ke sini, kamu bagaimana coba? Maka saya akan batut dengannya. Kalau saya bisa mengundang beliau bagaimana kamu? Kalau tidak kamu nanti malah diinjak-injak kamu. Dengan omongannya. Kamu tak akan bisa mengundang yang sini. Kata siapa saya tidak bisa mengundang beliau? Kamu siapa mengundang-undangnya? Kalau saya minta baik-baik ke kamu untuk pergi dari tempat ini atau saya Kamu pindahkan. saja yang pergi dari sini. Kamu tahu dengan bacaan sholawat? Tahu kamu Saya mengetahuinya. dari mana saja kamu tahu tahu amalan sholawat dari mana kamu? Tahu kekuatan sholawat dari mana? Saya dulu pernah di selawatnya Di mana? Siapa? dengan orang sepuh di sana. Siapa namanya? Aku Siliwangi Siapa lagi? dan aku juga. Siapa lagi yang ada yang kamu tahu itu dari mana? Bagaimana kalau kamu sekarang saya ajar dengan sholawat? Saya tidak akan memandangkan selawat seperti itu. Saya tidak akan mau pergi dari sini. Di sholawat juga ada pengamal sholawat yang dahsyat. Kalau kamu pengen tahu kekuatan sholawat, pengen tahu kamu kekuatan sholawat? Saya tidak mengetahuinya sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Kita di sini semua. wasir sarfi sayyidil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa silsal fi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa silsal fi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gimana sekarang? Masih mau nantang juga? Masih meragukan? Masih nantang kamu? Masih nantang apa kamu? Saya bilang saya akan manut dengan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Allahumma salli ala Sayyidina Siapa Muhammad kau sebenarnya? wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Siapa kau sebenarnya? Sudah tahu sekarang? Sudah tahu dengan siapa saya? Sudah tahu? Bagaimana sekarang? Masih mau ngeyel atau kamu nurut sama dengan saya? Masih mau ngeyel apa mau nurut dengan saya? Baiklah, saya akan nurut dengan kau. Kalau nurut sekarang turun pelan-pelan dan bicara baik-baik dengan saya. Sampai saya pindahkan ke tempat yang baik. Turun baik-baik. Saya katakan turun baik-baik dan bicara baik-baik dengan saya. Dan keluarkan semua yang ada di tempat ini. Setelah itu saya pindahkan ke tempat yang paling baik. Turun baik-baik. Turun baik-baik dulu, nanti saya bicarakan. Saya sampaikan gimana. Turun dulu di sini. Turun dulu. Turun dulu. Turun baik-baik. Turun baik-baik. Kamu dia kenal dengan amalan sholawat. Kamu sudah tahu sekarang bagaimana sejajarnya sholawat. Tahu kan? Tahu. Dari mana kamu pernah amalkan? Kenapa dengan sholawat kamu takut? Siapa yang bikin kamu itu kagum dengan hal itu? Siapa? Kenapa kelihatannya kamu sangat Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi. Dan saya sekarang salah tahu. Saya akan mencari jalan hitam. Mau sekarang kalian keluar dengan baik-baik. Kau membawa saya kemana? Kau membawa saya kemana? Sampai mau saya bawa ke tempat yang lebih baik, yang tidak di sini lagi. Kalau di sini sampean tidak diurus, harusnya sampean tidak harus mengganggu pemilik rumah. Paham sampean? Karena itu kesalahannya sendiri. Ya kalau memang kesalahannya orang yang dulu, itu kesalahannya beliau, bukan anak turunnya. Anak turunnya tidak tahu. Dulunya saya kalau tidak di sini. diurus. Hmm? Dulunya saya tidak diurus. Ya karena orangnya sudah meninggal gitu loh. Hanya ingin membawanya. Tahu saya tidak diurus. Niat saya memang dulu baik datang ke sini. Sekarang kalau dulu baik, sekarang juga harus baik gitu loh. Sekarang sampean ambil. Melindungi keluarganya dan rumah ini. Sekarang sampean ambil yang di tempat sini. Yang ditaruh di atas genteng rumah di atas itu apa itu? Yang ditaruh di plang di dapur itu sampean kan? Bentuknya sampean. Itu tempatnya tinggal sampean kan di plang itu? Iya. Tinggal saya. Tempat tinggalnya sampean. Ada berapa? Ada 2 atau ada 3 di sini atau hanya 1? Di sini mempunyai 2. Satunya di yang masuk dalam tubuh ibunya itu. Ya, itu yang ada di dalam tubuh perutnya dan di atas genteng itu. Yang di atas plang itu kamu di sana itu. Itu wujud kamu itu. Ya, itu wujud sejajar putih. Itu saya. Kalau saya pindahkan mau ya? Kau yang memindahkan dengan mana? Saya pindahkan ke tempat yang lebih baik lagi. Saya tempatkan di tempat yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya temukan saya dengan beliau. Insyaallah nanti saya temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari silakan ikut saya. Ikut saya dengan baik-baik, monggo silakan. Saya tidak memaksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sarifi sairil asma'i ayu wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ayo silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Dengan baik-baik saja. Ayo silakan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bah, coba sini sampai. Rasakan ya, rasakan. Kalau dia pengen narik situ ngambil sesuatu gitu, cari mawon dia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Terusan Mbah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin ada kini buatan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ikutin guys. Buat ikutin. Jangan takut. Dicuci. Kalau kakinya pengen naik ke atas, naik aja tidak apa-apa. Kuat gak ini gue ngambil ini gak? Enggak, diikuti mohon. Ikuti mohon, tidak usah takut. Terus diikuti. Ini naik ke atas, tangan pengen ke atas, lihat tarikan di atas itu. Terus gak apa-apa, diikuti mohon. Kuat insya Allah, kuat ya. Ikuti mohon, tidak usah takut. Tangannya pengen meraba-raba, pengen mencari sesuatu, tidak usah takut. Terus ikuti mohon. Ada kursi nggak? Belum, beliau mau naik mungkin beliau mau naik itu. Beliau mau naik. Nah, kursinya kursi itu, kalau itu kan udah itu pegangin. Jangan itu kursi yang kalau itu patah jatuh orang itu. Diangkat kursi itu, diangkat di kursi. Ini lah kan, ini lah kursi. Nah itu loh. Iya. Ikuti mawon, mau mengambil di atasnya atau kemana diturut, tidak usah takut tangannya, tidak usah takut. Diikuti mawon. Terus tarik mawon, tidak usah takut ya. Terus tidak usah takut kalau mau megang sesuatu, pengen ngambil sesuatu, tidak usah takut. Ada yang dari enggak? Rasanya bebas Pak, rasanya Panas Gus. panas ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba didinginkan dengan sholawat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina. Ini tadi Gusnya nyuruh apa, Mbah? Nyuruh mengambil pusaka. Oh iya, itu tadi rasanya gimana? Ya agak gemetar tangan itu. Ada tarian yang aneh. Bagi saya aneh. Terus rasanya ketika memegang pusaka itu gimana? Ya agak berat itu. Agak berat. Batu sak Ton? ton. Yuk, tak sampai lah. Enggak sampai 50 kiloan lah. 50 kilo, oke. Maksudnya Tariannya pusakanya kencang. itu apa tariannya yang berat? Tariannya yang tadi Tariannya. mau lepas yang diambil Pak Wondo. Pak Wondo tadi. Mau dia tarik Pak Wondo itu tetap gini, nggak mau lepas. Oh gitu. Gini Gus, tadi sempat namanya Bapak ini yang ditunjukkan untuk pengambilan sejenis pusaka itu, pusaka itu asalnya dari mana Gus? Ya. Jadi pusaka itu sebenarnya dari Cirebon kalau menurut dari Mas Sajin tadi itu. Dulu sebenarnya ditempatkan di tempat ini untuk pemagaran atau untuk penjagaan, tapi ketika yang punya sudah tidak ada malah menggigit yang punya rumah. Tadi napa sing jenengan langsung nih ketika sudah nada tadi Mbak? Agak berat, Berat. itu berat. Atau nanti jalan kan dari Iya. tangannya. Seperti ada tarian seperti Hari ini. kayak gini-gini. Tapi memang tidak di hebat sama sih. Mohon maaf Gus, itu tadi kalau pengamatan Gus sendiri itu jenisnya kayak pusaka apa gitu, kalau boleh dijelaskan gitu. Ya, pusakanya itu seperti semar sepertinya, seperti semar gitu. Terus itu apa namanya, penghuninya itu sebenarnya bangsa dari bangsa Amar, sebenarnya jin Amar itu penjagaan, tapi mungkin tapi mungkin karena orang sudah meninggal jadi malah mengganggu yang masih hidup gitu, karena sudah tidak terus lagi gitu. Atau mau ya, saya lanjutkan jalan tadi. Katanya ada dua kan menurut dari medium metata tadi, bahwa ada di sini ada dua, satu di belakang, satu di dalam tubuh ibunya. Jadi yang di dalam tubuh ibunya akan coba untuk kita keluarkan, tapi mungkin ketika proses pengeluarannya mungkin akan pertaruhan dulu, karena yang ada dalam tubuhnya sudah mendarah daging, sudah sangat lama, sakitnya juga ini sudah sangat lama. Terus juga ini dia makan dari darah dan dari tubuh ibunya ini, terutama di bagian perut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Amit ya Bu. Betul apa-apa. Dibantu kali sholawat nih Bu. Dengan kali sering-sering mau sholawat nih Bu. Pesane sampai dengan segera diampuni, segera diangkat oleh Allah nggih. Sebab semua penyakit itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Semua penyakit itu datangnya dari Allah. Insyaallah niki dados amal ibadah jenengan, insyaallah dengan sampai diberikan sakit seperti ini, insyaallah sampai nanti mendapatkan pahala dari Allah. Sabar nggih. Karena kita ada sehat pasti ada sakitnya. Sabar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya, kalau buka nggih. Satu salawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dari apa namanya bangsa jin ular ini. Kenapa? Ada yang jadi lagi? Hei! Kenapa itu di dalam tubuh ibunya itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanya! Kenapa dalam tubuh ibunya itu? Coklokat-coklokat. Taunya malah nih. Kenapa dalam tubuh ibunya ini? Jawab. Jawab. Kenapa dalam tubuh ibunya ini? Kalian tahu siapa saya? Sani bang, col lebih besar. Kenapa kamu dalam tubuh ibunya itu? Nggak usah takut kamu dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur zat wa sirri fi sair al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini jenisnya ini ular ini. Makanya jenisnya berbentuk seperti ular. Saya tanya baik-baik ini. Saya tanya baik-baik. Kamu asalnya dari mana ini? Kamu asalnya dari mana? Kamu asalnya dari mana? Hah? Dari mana kamu? Tidak jelas bahasanya sih. Terus kamu itu kenapa dalam tubuh ibunya itu? Kenapa? Oh, kamu yang ada dalam tubuhnya. Kamu bentuknya apa ini sebenarnya? Bentuk kamu itu apa? Saya ratu ular. Sampean ratu ular. Terus, kenapa sampean kok bisa masuk dalam tubuh ibunya ini? Kamu jangan buat fitnah. Saya paling tidak suka kalau ada orang fitnah. Kamu jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Kamu jangan bikin orang suudzon dengan orang lain. Maksudnya dikirim gimana kamu itu? Jangan kamu ngadu domba kami. Katakan dengan hak. Saya dari Cirebon juga. Sampai aslinya dari Cirebon juga.
Bang Sajin dari Cirebon sampean. Iya. Saya sudah merah tular. Sampean ratu ular. Ya, saya menguasanya. Kenapa bisa dibawa ke sini nih? Saya terbawa dengan dia tadi. Ada yang punya ilmu bawa ke sini gitu. Ya, dan mengikuti bapaknya. Terus kenapa ibunya itu sakitnya seperti itu? Sampean apa kan itu? Saya menyedot darahnya. Dan saya makan darah dagingnya. Sampean tidak boleh melakukan seperti itu kata saya. Sampean tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Menzalimi. Tidak boleh kata saya. Sampean ngerti? Kalau sampean lapar makan yang lain. Ada tulang. Ada semua yang sampean makan yang bisa sampean makan sampean hidup. Jangan diri manusia itu loh. Paham sampean? Saya tidak mau makan tulang-tulang. Sampean harus mau karena itu makanya sampean gitu loh. Jangan tubuh manusia kamu makan. Tidak mau. Saya makan tulang. Kalau sampean dia mau nanti sampean saya hancurkan dengan sholawat sampean. Sampean kalau tidak mau nanti sampean saya kurung dengan sholawat. Saya hancurkan sampean dengan sholawat. Paham kamu? Apa? Kamu belum tahu kekuatan sholawat, Mungkin kamu bisa saya. Kata siapa saya tidak dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah saya mampu untuk menghancurkan sampean. Saya mampu untuk menghancurkan sampean dengan izin Allah. Dengan kekuatan sholawat saya mampu untuk menghancurkan sampean. Jangankan hanya sampean, kerajaan sampean pun saya mampu. Bisa. Kenapa saya tidak bisa? Sampean mau buktinya? Silakan kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri fi sairil asma'i wasyufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa ampun? Apa kamu pernah diajar juga pakai sholawat? Saya tidak. Siapa dulu yang pernah ngajar kamu pakai sholawat? Gus Pur. Gus Pur. Siapa? Gus Pur. Orang mana itu? Gus Pur. Pernah diajar pakai sholawat juga? Iya. Mantesan terlalu takut sekarang. Apa kamu muridnya? Bukan. Saya tidak kenal dengan siapa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bakar saya dengan selawat. Jangan bakar saya dengan selawat. Di Cirebonnya di mana kamu? Dulunya di mana? Saya di gunungnya. Di gunung. Gunung apa namanya situ? Di gunung aja. Ciremai? Apa, Pak? Apa? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai? Bukan. Ada gunung apa? Gunung apa? Terus sekarang mau nggak sama saya pindahkan? Tempat pindah saya. Kalau pindahkan saya kemana lagi? Saya pindahkan kamu ke tempat yang lebih baik, tidak di tempat tubuh orang. Tadi macam harimau kau udah pindahkannya. Kamu juga harus dipindahkan gitu loh. Kamu juga harus dipindahkan. Nggak usah pindahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masuk lagi ke dalam tubuhmu, ke dalam jasadmu, dalam tempat yang ditempatimu. Masuk lagi. Baiklah, saya akan masuk. Dan saya juga sudah dikasih tahu siapa kamu sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Satunya mana tadi? Pusaka tadi satunya mana? Ini dua benda ini tuh dulunya digunakan untuk pagaran sebenarnya. Mbahnya dulu orang sakti gitu, punya pusaka itu, tapi saya tidak tahu yang mana orangnya. Dari daerah Cirebon dulunya punya pusaka. Pusakanya dulu itu sebenarnya untuk pagaran, tapi entah karena sudah nggak turut atau orangnya sudah meninggal, jadi pusakanya itu yang akhirnya malah menggigit yang tuan rumahnya. Seperti halnya ketika ada seseorang yang menempatkan anjing di dalam rumah. Kalau yang punya rumah sudah meninggal, terus ada keturunannya yang mempunyai rumah itu bertempat tinggal di situ ada anjingnya, tidak tahu karena itu bangsa goib anjingnya. Dan anjing itu kalau ditempatkan di situ dia nggak mau tahu, pokok kalau dia ditempatkan di situ tuan rumahnya ya rajanya, ya itu tuannya gitu. Nanti kalau tuannya nggak ngasih makan, ya yang punya rumah digigit, yang punya rumah nanti digigit. Itulah susahnya kalau punya pusaka ini. Pusaka itu harus tahu untuk cara merawatnya dan sebagainya gitu. Yang nanti yang susah anak putunya kan gitu, repot malah. Dulunya pusaka itu untuk pagaran. Setelah orangnya tidak ada. Gus, boleh tanya Gus? Bapak, mohon maaf, ini Bapak pernah melihat ini atau menaruh atau bagaimana sebelumnya? Enggak, Ya. Enggak. Ya. Karena sudah masuk ke alam gaib. Nah, hal seperti ini malah mengakibatkan kesehatan yang sangat-sangat terganggu gitu. Nah, masuk dalam tubuh gitu, makan orangnya itu sendiri. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudaraku yang mungkin mempunyai pusaka atau ingin punya pusaka, jangan terlalu buru-buru dulu. Karena seperti halnya ketika anak kecil yang pengen buru-buru punya motor, karena kalau dia belum tahu bagaimana cara menggunakan motor, itu nanti malah bisa bikin dirinya jatuh dan terjungkal. Kecuali kalau dia sudah tahu bagaimana cara untuk menggunakan motor, itu tidak apa-apa gitu. Dan juga harus kuat dulu akidahnya, harus paham bahwa ketika orang mencari rezeki dengan naik motor, itu bukan motornya yang mendapatkan rezeki, tapi dengan lantaran naik motor itu mudah mencari rezeki gitu. Jadi sebenarnya pusaka-pusaka pun saya juga suka, tapi seperti halnya saya punya motor, punya mobil itu saya suka. Tetapi harus paham dulu tentang ilmunya, tentang kuat dulu, tentang akidahnya begitu. Agar apa? Agar tidak terpelesetkan gitu, karena berbahaya. Tapi juga kita tidak bisa menuduh orang dengan mempunyai pusaka itu menjadi syirik, itu juga tidak bisa. Karena apa? Karena kalau dengan pusaka orang menjadi syirik, berarti kan keimanannya belum kuat gitu loh. Saya suka, tetapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya hanya satu. Kekuatan kita itu semuanya sebenarnya dari Allah, dan kekuatan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Jadi yang perlu dipahami bahwa kuatkan dulu akidahnya, pelajari ilmunya agar tidak mudah terpeleset ke dalam syirikan. Dan yang tidak tahu jangan mudah untuk mengatakan suatu hal itu syirik kalau belum tahu ilmunya. Jadi dua-duanya yang penting apa? Yang penting pahami dulu dan pelajari dulu dan telaah dulu. Jadi ini menjadi pengalaman bagi saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti channel YouTube Padepokan Nurjat Sejati maupun yang mengikuti channel YouTube Sapu Jagat, bahwa ketika ingin mempunyai pusaka, pahami dulu tentang keilmuannya, pahami dulu tentang akidah, atau kuatkan dulu akidah kita dulu agar tidak terpleset itu. Dan yang ketiga, yang mungkin sudah punya, harus menjadi pemahaman juga bahwa ketika mempunyai sesuatu itu sebenarnya tidak akan dapat memberikan manfaat sesuatu apapun kecuali hanya dari Allah. Jadi ketika jenengan punya motor, punya mobil, sebenarnya yang memberikan manfaat itu hanya Allah. Semuanya itu hanya sebagai sarana sababiyah
di dalam kehidupan ini gitu. Mungkin cukup, ada perlu yang perlu ditanyakan. Bapak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Sabar ya Bu, saya akan yang Bapak menyebabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk memindahkan penyakit yang ada dalam tubuh ibunya ini ke dalam degan ini. Degan ini ada jenengan ya? Nggih. Saya tidak bawa, demi Allah ini ada di sini, dan saya tidak membawa dari rumah, dan ini memang demi Allah dari sini. Saya coba untuk pindahkan di sini, karena ada yang berkomentar di YouTube kita itu, ada yang mengatakan kalau ini dibawa dari rumah. Jadi makanya Dicek dulu, guys. dicek dulu. Dicek dulu. Aduh, Sakit. Ya. Kenapa dipindahkan ke degan? Karena anasir yang tadi dalam degan ini hampir sama dengan diri manusia. Dia ada dalamnya ada air, ada kelapa, ada dan sebagainya lah. Samaan sebagai tuan rumah, apa betul ini tadi betul-betul yang punya jenengan? Dia beli di Darungan. Di Darungan. Ya, Dadak, Mbak. Enggak ada rekayasa ya. Dia demi Allah beli dari sini. Jadi itu untuk kesaksian kalau ini memang betul-betul punya jenengan, bukan kru kita atau orang kita yang membawa, nggih. Nggih, nggih. Saksi ya. Nggih. Nggih. Bantu sholawat gitu ya, karena doa anak itu sebenarnya yang paling mustajab. Doa anak itu yang paling mustajab. Kalau yang lain disuruh diam dulu, dibantu untuk sholawat. Yang lain suruh diam dulu. Bilang ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti pas dikata asma'inya sebutin nama ibunya, bantu saya membaca Al-Fatihah 7 kali untuk meminta di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma. Sinten namanya? Siti Muhammad. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاد وسر سرك في سائر الأسماء والشفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر سر في سائر الأسماء والشفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور ذات وسر سر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa ada yang tidak terima itu? Yang tidak terima siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih ada yang tidak terima ini. Masih ada yang tidak terima ini. Ngapa nek? Kenapa lagi? Kenapa? Kenapa mengganggu proses untuk pemindahan yang penyakit yang di dalam itu? Kenapa? Kenapa tidak terima teman? Kenapa kau tidak terima? Selawat itu siapa diajarnya? Siapa yang ngajar sampean pakai selawat itu? Bustami. Siapa? Ujang Bustami? Ya. Orang mana itu? Cirebon. Ya, orang mana kan? Cirebon. Kenapa kamu diajar itu? Karena saya itu memasuki seseorang yang saya dibacain dengan selawat itu. Terus kenapa kalau sekarang kok Pak tetap nggak terima itu? Saya kan bukan berniat untuk mengajar kamu, bukan. Saya itu hanya ingin memindahkan yang menyebabkan sakit ibunya itu ke dalam dogan gitu loh. Saya tidak niat mengajar kamu gitu loh. Saya sampai kapan gue tidak akan terima dengan selawat itu. Kenapa dengan selawat itu? Kenapa? Sekali saya diajar dengan Kalau kamu itu saya tidak akan. yang mengajar jenengan kan Ustadz Ujang Bustami. Kalau saya kan tidak mengajar. Siapapun yang mengajar. Saya itu hanya ingin memindahkan jenengan dengan baik-baik gitu loh. Saya itu hanya ingin memindahkan jenengan dengan baik-baik gitu loh. Saya tidak mengajar sampean. Apa Mas yang malah ngajar ribut ini malahan? Saya. Kenapa sampean? Mau apa sampean ini? Mau apa? Menghalang-halang itu. Saya punya dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang selawat itu. Selawat itu memang untuk mengusir makhluk-makhluk zalim seperti jenengan ini yang suka mengganggu manusia gitu loh. Memang salat itu mengajar seperti jenengan ini gitu loh. Allahumma sholli ala. Jangan ada tangan Gustomi. Saya tidak akan terima siapapun yang mengganggu orang pasti dia membaca sholawat. Sholawat itu memang digunakan untuk suatu hal yang baik begitu loh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Saya bilang hentikan. Kalau saya hentikan sampean menyerah. Kalau saya hentikan jenengan menyerah atau tidak? Saya katakan kalau saya hentikan sampean menyerah atau tidak? Menyerah demi Allah sampean menyerah? Demi Allah sampean menyerah? Sebenarnya sesama makhluk Allah, saya itu tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Yang penting tidak menyakiti manusia, tidak sesama menyakiti makhluk Allah. Tapi jangan kau baca selawat itu. Kalau sampean tidak mau menyakiti seseorang, ya jangan mau menyakiti gitu loh. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Sampean itu bangsa jin. Sampean itu nggak punya kekuatan seperti apapun, makanya jangan sombong gitu loh. Dengan membaca sholawat dan jangan sudah ketakutan seperti itu, kok sombongnya minta ampun gitu loh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan, Allahumma sholli wa sallim. Kalau saya hentikan, jenengan tidak lagi masuk dalam tubuh ibunya itu, Ya. tidak mengganggu rumah ini lagi. Ya. Sampai mau berpindah tempat ke tempat yang lain dengan baik. Tapi tidak semudah itu. Kenapa? Kalau sudah dengan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Coba saya pengen dengar syaratnya apa. Kirim saya dengan kembang 7 rupa. Dan saya akan pindah dari sini. Minta kembang 7 rupa. Ya. Sampean ngerti? Saya itu tidak bakalan nurut dengan hal-hal seperti itu. Kalau mau pindah ya pindah. itu balik. saya akan tidak akan dari sini. Kalau tidak mau saya paksa sampean. Saya paksa sampean kalau tidak mau. Ngerti sampean? Kirim saya dulu kembang 7 rupa. Oh, minta Lalu saya kembang. pindah dari sini. Jangan ada yang selawat. Ini kembang ya. Tidak suka itu. Monggo. Udah, makan aja, enggak usah banyak ngomong. Udah, cukup. Gimana? Enak rasanya? Enak rasanya? Sampean pengen tahu? Saya tak kasih tahu. Bagaimana caranya sampean itu biar enggak pakai kepanasan dengan sholat. Sampean mau saya ajarkan. Saya kasih tahu mau sampean. Tapi jangan seperti Gusto. Saya tidak akan mengajar sampean. Saya kasih tahu dengan sebenar-benarnya ini. Sampean mau agar dirinya jenengan itu ketika orang baca sholawat nggak kepanasan, pengen tahu, pengen mau, pengen tahu, jawab dulu, pengen tahu enggak? Iya, pengen tahu. Caranya jenengan masuk Islam. Caranya jenengan masuk Islam. Tapi itu jalur saya. Ya makanya itu kalau sampean tidak di jalur itu, sekarang saya jalurkan di situ, gitu loh. Mau masuk ke situ? Sangat manis. Lihat dulu ini. Tidak. Lihat cahaya ini dulu, lihat. Indah atau tidak? Indah. Indah. Coba kalau indah dihirup. Bagaimana rasanya? Nyaman apa enggak? Nyaman di dada sampean? Bisa lebih tenang? Lebih nyaman sekarang? Lebih nyaman? Mau selalu mendapatkan seperti itu? Mau mendapatkan selalu seperti itu? Ingin? Caranya seperti ini. Coba ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Rasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan jenengan. Sekarang tenangkan dan rasakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur. 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 Zati wa siri sarfi sairil asma'i wa sifati wa lali wa sahbihi wa sallim. Ini rasanya nikmat. Nikmat sampean. Nikmat, tenang.
Sampean kalau pengen hidupnya selalu tenang, maka sekarang sampean sudah tidak termasuk ke dalam jin-jin kafir lagi. Masuk sampean ke dalam pasukan jin-jin muslim. Sekarang tidak lagi sampean. Sekarang tidak lagi. Sekarang sampean sudah menjadi dan masuk ke dalam golongan pasukan jin-jin muslim. Paham jenengan? Paham nggih? Paham. Sekarang sampean saya antarkan ke salah satu kerajaan jin muslim nggih. Sampean ikut di sana. Dan di sana nanti Pak insyaallah sampean bisa melakukan ibadah dengan baik. Paham nggih? Paham? Paham? Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Masuk ke tempat ini. Kenapa dia itu keluarnya dari jin? Karena bangsa jin itu ketika masuk dalam tubuh seseorang, dia memasuki salah satu rongga tubuh yang ada di situ. Makanya kalau orang kesurupan itu kadang ketika di daerah sini itu bisa keluar Pak insyaallah. Dan yang kedua kalinya, kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita selalu perbanyak bersolawat. Kenapa? Karena dengan bersolawat diri kita akan hidup secara dohir maupun secara batin. Kenapa? Karena kita hidup ini bukan hanya sekitar dohiriyah, tapi kita hidup juga secara ruhaniyah. Dan makanan dohir itu seperti nasi, sayur, buah-buahan itu adalah makanan dohir. Tetapi makanan batin kita ialah zikir, solawat. Itu yang paling kuat untuk menghidupkan batin kita. Dan untuk menghidupkan batin ini membutuhkan keistiqomahan. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang orang membaca sholawat hanya sekali, 2 kali ingin cepat merasakan, itu sangat tidak mungkin. Jadi yang pertama itu apa? Selalu dan terus menerus mengamalkan sholawat. Seperti hanya ketika orang makan itu tidak perlu banyak. Kalau memang mampu banyak ya tidak apa-apa, nanti badannya gemuk. Tapi kalau tidak mampu, sedikit tapi sering, istiqomah. Seperti hanya ketika kita makan sehari 3 kali, ya kita makan sehari 3 kali itu terus. Nanti lama-lama Pak insyaallah batin kita akan hidup. Untuk itulah kita itu seperti halnya gelas itu. Gelas itu kalau dia itu berisi air, dia tidak gampang kemasukan angin. Tetapi kalau gelas itu kosong, maka gampang sekali kemasukan angin. Seperti halnya diri kita ini, dohir kita ini, agar tidak kosong di dalamnya, karena tubuh kita ini banyak rongga-rongga yang berlubang, nanti bisa ditempati bangsa jin. Maka oleh sebab itu diisilah rongga-rongga di dalam tubuh kita itu dengan sholawat. Karena Pak insyaallah dengan sholawat maka hati kita akan penuh dengan nur ilahiyah. Ya insyaallah batin kita akan hidup. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang ada di wilayah Malang ya, yang menonton TV DMTV ya, DMTV Malang. Semoga memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku, dan semoga tayangan ini bisa menjadi muhasabah, menjadi pengingat kita, bukan hanya menjadi tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan. Apabila ada yang baik dari kami, itu semuanya datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan dari kami, itu adalah kesalahan kami sendiri yang fakir dan masih sangat-sangat hina ini. Mohon berkah barokahnya saudaraku, dan juga untuk saudaraku yang mengikuti channel YouTube kita Padepokan Nur Jati Sholawat Siri Ala Duni, dan channel YouTube Sapu Jagat. Mohon berkah barokahnya, mohon doanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Karena hanya manusia yang bermanfaat untuk orang lain, itulah yang benar-benar menjadi manusia insan kamil. Dan yang ketiga kalinya, saya selalu berdoa untuk saudaraku yang mengikuti channel YouTube Padepokan Nur Jati dan Sapu Jagat ini. Terima kasih atas dukungannya dengan cara mensubscribe atau
tayangan kami ini, berarti jenengan sudah ikut mendukung apa yang kami lakukan. Semoga memberikan manfaat dan semoga menjadi ibadah saudaraku semua dan menjadi amal ibadah saudaraku semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dengan membaca sholawat nanti akan ada isyarah yang memberikan petunjuk kepada jenengan semua. Baca sholawat terus, ikuti rasanya. Insya Allah dengan sholawat akan memberikan petunjuk dan insya Allah diberikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan doa disertai dengan sholawat, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, dan apabila kita mencintai Rasulullah pasti kita dicintai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dia bakal degan Mas. Boten Mas. Pemborong degan. Mengampung pemborong. Jadi biasanya tong begini wates ya Pak. Nggih. Wates ngono. Nggih. Niki pun rada kerasa plong ngoten. Alhamdulillah. Jadi pada saudara-saudaraku mohon berkah barokahnya Pak, insyaallah demi Allah kita ketika di sini ini tidak meminta mahar demi Allah. Jadi kita melihat di mana saudara-saudara kita yang ketika memberikan mahar yang mampu, maka ketika ada mahar itu sisa dari pembelian untuk medianya kita bantukan untuk saudara kita yang seperti ini gitu Pak, insyaallah. Jadi mohon berkah barokahnya saudaraku, dan Pak, insyaallah juga hasil dari YouTube kita akan juga kita bantukan untuk saudara-saudara kita yang seperti ini gitu. Dan juga untuk saudaraku yang mungkin mau membantu bisa langsung datang ke sini atau bisa juga melalui Padepokan. Pak, insyaallah demi Allah kita amanah, nanti kita bantu untuk ibu ini, kita bantu untuk biaya makan beliau, untuk biaya sebelum sembuh total, karena juga semuanya itu membutuhkan proses Pak, insyaallah. Jadi ketika ada yang di dalam dan lama itu menimbulkan penyakit, maka untuk proses dohirnya juga kita harus tetap datang ke sini entah 2 kali atau 3 kali nanti Pak, insyaallah. Bismillah. Minta di mbak ini dipegang di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berbaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Di bagi saudara-saudaraku yang mengikuti channel YouTube kita, mohon berkah barokahnya, kita mohon doanya untuk beliau, semoga cepat diberikan kesembuhan, dan demi Allah kita ada di sini ini untuk membantu, dan kita tidak akan meminta mahar atau menerima mahar dari beliau, dan bahkan Pak insya Allah kalau kita daripada bukan nanti ada sisa rezeki dari hasil pemakaran dan pembersihan atau ada yang memahari media tasbih, akan kita sambungkan ke beliau ini atau kepada saudara-saudara kita yang di lain tempat juga banyak yang meminta pemakaran dan pembersihan tetapi tidak ada biaya ongkos, biaya dan sebagainya. Pak insya Allah dari pemakaran saudara-saudara kita yang mampu, ketika ada sisanya akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah, dan ketika kita berbuat baik sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapapun. Jadi Pak insya Allah ketika kita membantu maka kita pun juga akan dibantu, ketika akan memberi kita juga akan diberi, ketika kita menyehatkan orang lain maka kita pun juga akan disehatkan oleh Allah, dan ketika kita memberikan kemudahan untuk orang lain maka Allah pun juga akan memudah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mahari podcast. Iki kula tampi. Saniki kula langsung lagi jenengan. Monggo pun tampi. Iki matur nuwun ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sambil ibu Emawan pesan ibunya bisa lebih sehat, bahkan Pak insyaallah nanti kalau ada rezeki yang lebih dari kita daripada bukan, nanti kita kesini lagi untuk membantu ibu. Jadi tidak usah mikir apa-apa. Yang penting ibunya bisa sehat, ini kemauan sudah suatu keberkahan yang luar biasa untuk diri kita semua, untuk semua padepokan. Yang penting mohon doa berkah barokahnya jenengan buat padepokan mawon nggih. Nggih, insyaallah. Matur nuwun ingkang kathah. Mboten saged bales napa-napa. Mohon Gusti Allah mau sugih. Yang penting ibunya sehat. Enggak nih ngoten. Saling jenengan. Sedaya padepokan lancar. Amin. Kesehatan. Saling maju nggih. Oke, saya juga minta ke jenengan untuk selalu berbakti kepada ibunya, selalu dirawat. Karena apa? Karena baik buruknya kita nanti, mudah tidaknya, sukses tidaknya hidup kita nanti itu, hidup jenengan nanti itu tergantung bagaimana jenengan mengurus orang tua. Jadi kalau jenengan itu baik dengan orang tua, Pak insya Allah saya hakul yakin hidupnya jenengan nanti pun juga akan mudah. Karena apa? Karena ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tua. Saya itu banyak sekali mengalami kejadian di tempat-tempat orang meminta pengobatan, pemakaran dan sebagainya. Kebanyakan apa? Kebanyakan orang itu susah, orang itu sakit, susah dalam usahanya. Itu kebanyakan karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau jenengan ingin hidupnya jenengan itu bahagia, mudah untuk kedepannya dunia dan akhiratnya, demi Allah saya hakul yakin mulai sekarang jenengan berbuat baik kepada ibu, dirawat dengan sebaik-baiknya, nanti hidup jenengan akan bahagia dunia maupun akhirat. Demi Allah Pak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dilakoni kemauan, lakukan yang terbaik. Pak insyaallah semua ini ada hikmahnya, ada hikmahnya. Karena saat inilah jenengan ada waktu untuk berbuat baik dan untuk berbakti kepada orang tua. Nanti kalau orang tua sama sudah tidak ada, itu menyesalnya luar biasa, keberkahan sampai hilang. Mumpung sekarang masih ada, sekarang dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena mencari harta masih bisa lain waktu, kita mencari ilmu masih bisa lain waktu, tapi merawat orang tua hanya saat ini. Kalau sudah tidak ada, nanti menyesalnya luar biasa, dan keberkahannya itu luar biasa ketika orang tua ini masih ada. Maka oleh sebab itu sampai lakukan sebaik-baiknya, demi Allah nanti hidupnya dengan
akan bahagia setelah panjenengan melakukan ini dengan ikhlas. Diamalkan nggih. Mungkin insyaallah. Karena ini hanya sekedar cerita tetapi menjadi muhasabah, dan demi Allah ini yang saya rasakan. Dulu itu saya masih sekolah sanawiyah, masih muda lah, seumuran sampai masih kecil. Ketika saya masih sanawiyah itu ayah saya itu sakit, abah saya itu sakit, dan selama hampir 5 tahun itu beliau itu hanya tiduran di tempat tidur. Jadi makan disuapin, minum diambilin, dan untuk mandi pun kita mandikan. Tapi alhamdulillah saya lakukan dengan ikhlas. Dan demi Allah, ketika saya sudah berumah tangga ternyata usaha itu sangat mudah. Ya, alhamdulillah saya bukan sombong, mobil saya ada 10 untuk bekerja. Dan semua urusan itu sebenarnya sangat mudah. Ternyata apa? Ternyata itu bukan dari hasil saya, tapi hasil dari doa orang tua saya. Karena apa? Karena di waktu saya melakukan riyadhah itu ada isyarat bahwa sebenarnya semua doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita menyambungkan kepada orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, maka kita wajib untuk selalu mendoakannya. Jadi menyambung antara orang tua dan kita. Jadi kalau semuanya ada galon air itu paralelnya tetap menyambung. Jadi demi Allah semua ini saya lakukan dengan ikhlas. Ini nanti akan menjadi keberkahan dalam hidup panjenengan. Insyaallah dengan dapat hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.